Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin, sebelumnya Ruli minta maaf nih, eh, karena besok pagi itu belum tentu sih sebetulnya acaranya, apakah jadi atau tidak. eh, ada rencana keluar ketemu dengan tamu Ruli. Jadi karena waktunya belum pasti, khawatirnya besok jadi Ruli ketemuan. Jadi Ruli membuat video dulu untuk memberikan penjelasan kepada Teh Mimin dan Nia tentunya ya, Teh, yang nantinya akan menggunakan rumah ini sebagai tempat untuk tinggalnya dan rumah produksi kalau menurut teknik. Ya, baik. Nah, di sini Ruli mau menjelaskan dulu konsep pertama. Ya, tentunya ini sebagai usulan dulu buat Teh Mimin dan buat Nia. Karena tentu Ruli harus tahu dulu nih, Teh, eh, rencana yang lebih jauhnya ke arah mana untuk rencana rumah tinggalnya. Gitu ya. Apakah memang ini rumah tinggal plus tempat produksi atau memang sebetulnya ruang produksi rumah produksi yang akan dijadikan juga tempat tinggal. Tentu akan sedikit berbeda ya, di mana kalau rumah tinggal yang uh, apa namanya yang ditempatkan di tempat produksi tentu mungkin huniannya bukan yang utamanya, tetapi bagian pendukung dari rumah produksi tersebut. Nah, beda dengan kalau misalnya di rumah tinggalnya ditempatkan ruang produksi, sehingga nanti ruang produksinya bisa ditempatkan di tempat yang lain yang sementara itu bagian dari rumah utamanya itu menempati bagian-bagian yang jauh lebih penting. Mungkin kurang lebih begitu teman-teman ya. Nah, jadi ini yang perlu didiskusikan kemudian untuk mengetahui nanti arahnya ke arah mana. Gitu ya. Baik, untuk mempercepat waktunya, kita Ruli memperlihatkan gambar rencananya ya, usulan pertamanya tentunya dari rencana yang sudah Ruli buat. Ini masih usulan. Baik, Ruli buka dulu gambarnya. Baik. Nah, di sini ada, baik, sudah kebuka. Nah, di sini Ruli ada gambar dari rencana rumah di lantai dasar ya. Ini adalah pembangunan tahap pertama dengan luasan 50 meter persegi. Mungkin sebetulnya dia sedikit lebih besar ya luasannya, tetapi ini kembali nanti kita perlu diskusikan ya barengan Teh Mimin dan Nia. Nah, di sini dengan luas 50 meter persegi ini, anggapan saya, anggapan Ruli gitu ya, mengasumsikan bahwa ini adalah rumah tinggal yang utamanya. Sementara bagian belakangnya ini digunakan untuk produksi, terutama nanti pada saat pengembangan tahap kedua ya rumahnya. Nah, ini bisa kita lihat di bagian depan. Nah, bagian depan ini kalau tadi Ruli katakan bahwa ini adalah rumah utama, ya ini rumah utama. Eh, ini ditempatkan di bagian depan, jadi tidak ditempatkan di bagian belakang. Ya, jadi ruang produksinya bukan tidak mungkin nanti di tahap keduanya justru di bagian belakang, gitu ya. Posisinya di sini. Nah, ini asumsi yang pertama gitu ya. Penempatan seperti itu. Sementara di bagian depan lebih kepada kebutuhan untuk rumah tinggalnya, begitu. Nah, ada yang alternatif kedua tentunya, di mana untuk tahap pertama memang di sini digunakan atau ditetapkan seperti ini ya Teh ya. Eh, ada ruang tidur gitu ya, terus kemudian ada dapur dan ruang keluarga ya, karena memang tidak bisa ada ruang tamu dulu di tahap pertama ini dengan luasan 50 meter persegi, maka ditempatkan seperti ini. Nah, tetapi di tahap kedua, jika memang ini akan digunakan yang utamanya sebagai rumah produksi gitu ya. Nah, ini bisa saja ditempatkan untuk ruang produksi ini di bagian depan. Bahkan mungkin termasuk dapurnya ya, bisa saja seperti itu gitu ya. Untuk produksi tersebut. Karena ini produksi roti-roti ya, apakah nanti
backingnya misalnya di sini atau bagaimana, nah itu bisa diatur kemudian. Nah, baru kemudian di bagian belakang ini digunakan untuk fasilitas rumah tinggal sampai kemudian nanti naik ke lantai 2. Nah, ini bisa dilakukan seperti itu. Jadi nanti ini pilihan, ya Teh ya, Nia. Ini bisa dilakukan pilihan seperti itu. Nah, tentu ini menjadi pertimbangan nanti buat Teh Mimin dan buat Nia juga, tentunya bagaimana kemudian menempatkan ruang-ruangnya di sini, gitu ya. Nah, ini contoh saja yang di awal, di mana rumah ini yang utama adalah rumah tinggal, bukan rumah produksi, gitu ya. Nah, ini dijadikan sebagai tempat untuk rumah tinggal di tahap pertama dan juga tahap kedua. Dan pengembangan ke bagian belakang ini adalah pengembangan untuk rumah produksinya. Nah, sehingga saya mengusulkan di sini ada ruang tidur, kemudian juga ada 2 ruang tidur, kemudian ada kamar mandi, dan di sini area dapur, ya, area dapur untuk keperluan masak penghuni tentunya, di mana di sini ya, dan kemudian juga untuk produksi sekaligus ya. Atau mungkin di tahap pertama sudah dibuatkan dulu teras ya di sini untuk mengembangkan atau memenuhi kebutuhan pada saat melakukan produksi begitu ya. Dan di sini adalah ruangan di dalam rumahnya, ada dapur dan ruang keluarga. Nah, di tahap keduanya nanti, karena tadi sekali lagi ini berfungsi sebagai rumah tinggal yang dijadikan juga sebagai tempat produksi, maka usulan yang keduanya adalah seperti ini. Ya, usulan yang keduanya seperti ini. Tahap keduanya ya. Nah, di sini terdapat dapur dan ruang produksi, kemudian di sini ruang keluarga dan ruang duduk, dan kemudian di sini pada akhirnya diusulkan untuk dijadikan tangga sebagai akses nanti ke depannya menjadi 2 lantai ya, di mana ada lantai 2 yang nantinya ada kamar-kamar. Nah, kalau kemarin ada permintaan untuk membuat di bagian belakang ada 1 kamar lagi ya, ada 1 kamar. Nah, tapi tentu dengan luas lahan yang tersedia sekarang, di bagian belakang ini tidak bisa dipakai lagi atau digunakan atau ditempatkan kamar tidur tambahan. Jadi di lantai dasar tidak bisa ada 2 kamar tidur, hanya 1 kamar tidur ya. Seperti yang dalam gambar ini tentunya ini kamar tidurnya. Ya, ini kamar tidurnya. Begitu. Nah, dengan posisi seperti itu, tentunya ini menjadikan bagian dari belakang ini sebagai tempat produksi. Dan kemudian di tahap pertama dan kedua, misalnya ada tahap ketiganya ya, lantai keduanya dibangun di tahap ketiga. Nah, di tahap ketiganya atau di tahap kedua, setelah pengembangan dilakukan adalah pengembangan yang ini, ya, pengembangan untuk tahap kedua. Jadi hanya menambahkan bagian belakang untuk dapur dan tempat mungkin meja-meja begitu ya, ruang produksinya. Dan mungkin di tahap kedua di sini masih berupa kamar. Ya, di tahap keduanya masih berupa kamar, belum dijadikan tangga. Tetapi nanti di tahap ketiga pembangunan naik ke lantai atas, baru area ruang tidur ini dijadikan tempat untuk tangga untuk menghubungkan lantai dasar dengan lantai atas. Nah, kemudian untuk bagian ini tetap dijadikan kamar dan kamar mandi begitu ya. Dan tentu saja di tahap pertama, di tahap ketiga nanti untuk kamar tidur ya, kamar tidur seperti ini bisa saja disatukan ya. Jadi kamar mandi ini gabung dengan kamar tidur utamanya, sehingga nanti untuk kebutuhan kamar mandi umumnya atau toilet umumnya bisa ditempatkan di bawah tangga. Nah, ini masuk ke tahap 3 tentunya ya nanti ya. Nah, itu yang bisa dilakukan. Nah, sementara di sini disediakan bukaan. Nah, bukaan ini tentunya berfungsi jangan sampai dihabiskan tentu ya, Teh Mimin. Lahannya jangan sampai dihabiskan supaya nanti udara segar bisa masuk ke dalam rumah. Sirkulasi udara itu bisa cross gitu ya. Dari depan ke belakang, termasuk juga dari depan ke belakang. Nah, ini bisa seperti itu crossnya. Jadi sehingga udara di dalam rumahnya ini tetap sehat.
gitu. Dan tentu saja diharapkan nantinya ke depannya tidak menggunakan AC. Dan tentu saja juga termasuk juga pencahayaan. Ya, pencahayaannya tidak kemudian dalam waktu setiap hari menggunakan lampu ya. Tentu bisa dibayangkan ketika di sini bagian belakang ini dipenuhi, di fullkan untuk bangunan, ini tidak dapat masuk cahaya yang alami ya, yang leluasa pada siang hari. Karena kalau dari depan, mengutamakan dari depan, ini tentu tidak akan dapat terpenuhi kebutuhan cahayanya. Daerah sini harus menggunakan lampu gitu ya. Dan tentu saja ini tidak hanya lampu, tentu saja untuk pengudaraannya supaya udaranya terasa segar gitu ya, sejuk, bukan segar tapi sejuk. Nah, ini menggunakan AC dan tentu saja ini akan mengakibatkan nanti penggunaan listriknya akan jauh lebih berat nantinya dan lebih mahal. Nah, oleh karena itu Ruli mengusulkan di sini tetap menggunakan ada bukaan ya, walaupun ukurannya hanya sekitar 1,5 meter dikali panjang ya 5,3-an kurang lebih ini. 5,3 berarti 5,3 kali 1,5 di sini. Nah, itu sudah mencukupi untuk kebutuhan tadi itu, akses cahaya dan udara. Nah, kemudian di tahap 3 pembangunan ini ketika mulai naik lagi ke atas, nah ini seperti yang saya katakan tadi, yang boleh katakan, ini dijadikan sebagai ruang tangga ya. Jadi kamar akhirnya naik ke atas. Ya, naik ke atas apa namanya? Di atas dikumpulkan kamar tidur ya, kecuali yang di bagian depan. Nah, kita lihat bagian lantai atasnya. Ini kemungkinan di lantai atas tentunya. Apa yang terlintas dari pemikiran Ruli tentunya ya Teh ya, bahwa di atas itu ada 2 kamar tidur ya, kemudian ada balkon, kemudian ada ruang duduk, ada ruang setrika, dan kemudian area jemur. Nah, kalau misalnya tadi di bawah ada 2 kamar, tapi kemudian ada menjadi 1 kamar, karena 1 kamarnya dijadikan tangga, tentu saja di lantai atas, kalau misalnya memang mau, bisa saja menjadi 3 kamar, begitu ya, 3 kamar. Katakanlah misalnya ini baru kasarnya ya, bisa misalnya katakan seperti ini. Posisi kamar ketiga di sini, di lantai atas, gitu ya. Nah, penempatan itu bisa saja dilakukan seperti itu, tetapi nanti di area ruang duduk ini tentunya ini berada di dalam ruangan yang tidak bisa melihat ke arah luar ya. Kalau sekarang kan dibuat seperti ini dari balkon bisa melihat ke jalan tentunya ya. Dan kebetulan ini matahari pagi di sini. Dari depan sini itu matahari pagi, dan ini tentu sangat menguntungkan ketika bagian ruangan-ruangan di dalam itu terkena cahaya matahari pagi. Jadi rumahnya lebih sehat sebetulnya. Nah, atau mungkin misalnya kamarnya jadi jejer ke belakang begitu ya. Atau dua di sini gitu ya. Nah, 2 jejer di sini ini juga bisa. Nah, sementara untuk akses ke area jemur dan cuci, mungkin nanti bisa ditempatkan tangga putar untuk lantai ke lantai atas gitu. Jadi tidak diakses dari area ruang dalam ini begitu. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan tentunya yang harus kita diskusikan Teh ya Nia ya. Harus kita diskusikan sehingga nanti ketika membangun tahap pertama, kemudian masuk ke tahap 2 dan masuk ke tahap 3, ini tidak kemudian menjadi masing-masing begitu ya. Yang dikhawatirkan tentu nantinya rumahnya akan seperti tambal sulam, tempel, tempel, tempel begitu ya. Seperti tanpa perencanaan. Nah, sementara yang sekarang diusahakan adalah ketika rumah pertama sudah jadi, tahap pertama sudah jadi, dan mulai dikembangkan ke tahap 2, itu penambahannya tentu diharapkan tidak mengganggu, tidak terlalu mengganggu ke bagian rumah yang lama. Karena dari sisi struktur sudah jelas, kemudian nanti rencana pemipaan air hujan, air bersih, air kotor dari lantai atas ke bawah, begitu ya, itu semuanya sudah jelas. Posisinya di mana saja. Nah, tetapi tentu ini kalau mau lebih luas seperti itu, ini sangat disarankan sekali untuk dibuat master plan-nya. Jadi tidak hanya rumah yang di tahap pertamanya, tapi di tahap 2, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 sudah disiapkan. Begitu. Nah, kalau misalnya mau dibuat dulu tahap 1 untuk keperluan IMB, tentu ini tidak ada masalah. Nah, nanti baru kemudian
keperluan untuk pengembangan rencana berikutnya ditempatkan atau disiapkan gambar rencana untuk tahap 2 dan ketiga. Mungkin begitu yang disarankan. Karena itu tadi supaya kesemuanya fasilitas kemudian juga utilitasnya di dalam bangunan itu sudah siap. Begitu. Jadi tidak kemudian wah ternyata di sini harus ada lubang ini nih lubang air hujan misalnya atau pipa air kotor tuh dari atas ke bawah tuh harusnya posisinya di sini. Sementara ini sudah dibeton. Nah, jangan sampai seperti itu, tetapi memang sudah disiapkan dari awal sehingga ketika tahap pertama sudah siap, nah pipa-pipa yang disiapkan untuk nanti pembangunan di tahap kedua dan ketiga itu semuanya sudah siap dan tinggal dipergunakan gitu. Nah, itu yang disarankan untuk disiapkan dalam persiapan pembangunannya. Gitu. Jadi memang konsepnya rumah tumbuh ya, tetapi tentu rumah tumbuh harus ada setiap bagiannya jelas. Jangan sampai nanti ada terpotong-potong dan kemudian malah jadi acak-acakan. Nah, ini kembali lagi ke denah, ke tahap dasar, ya, ke lantai dasar maksud saya. Jadi yang di tahap pertama itu seperti ini. Ya, di tahap pertama itu seperti ini denahnya. Nah, kalau sekali lagi tadi rumahnya mau lebih diutamakan di bagian belakang supaya apa itu namanya ke depannya privasinya lebih dapat gitu ya. Kalau seperti ini kan privasinya tidak dapat ya. Dimana ketika pengembangan di lantai di bagian belakang ini sudah mulai dikembangkan, orang dari luar gitu ya, ini akan berlalu lalang di bagian dalam rumah begitu ya. Begitu. Nah, beda tentunya ketika misalnya bagian rumah ini kemudian dipindahkan ke bagian belakang. Sementara di bagian depan ini untuk produksi gitu ya, sehingga orang luar atau karyawan misalnya ini tidak perlu masuk ke belakang tapi cukup di area ini. Nah, tapi di sini pun tentu harus ada pertimbangan lagi dari niat terutama ya nanti. Pertimbangannya adalah apakah misalnya di bagian pertama itu yang dibangun justru bagian ini begitu ya. Tahap pertama ya. Tahap pertama tuh yang dibangun ini dulu. Jadi di sini ada kamar-kamar gitu ya, 2 kamar sama ya, gitu ada 2 kamar, 1 kamar mandi. Kemudian penambahan untuk area produksinya misal ke bagian depan di sini. Nah ini misalkan bagian area rumah tidur, rumahnya ya. Nah kalau misalnya seperti ini berarti nanti kan tinggal menambahkan ke bagian depan untuk memperluas rumah produksinya, gitu ya area produksinya. Gitu. Sementara bagian depan atau bagian belakang sudah disiapkan untuk hunian. Nah, akses untuk lantai ke lantai atas tentu dari area ini, begitu ya, untuk ke lantai atas. Sehingga nanti karyawan pun atau di luar penghuni rumah ini tidak perlu naik ke atas, begitu ya. Jadi cukup sampai di sini, di area sini, dan bagian belakang dan atas itu sudah merupakan bagian dari rumah tinggal yang tentu privasinya dapat dijaga, begitu. Seperti itu mungkin Teh Mimin Nia ya yang perlu kita diskusikan rencananya ke arah mana. Jadi sekali lagi memang ini perlu master plan-nya untuk rencana rumah berkembang seperti ini. Begitu. Jadi tahapannya jelas mana saja. Semuanya sudah pasti posisinya di sini. Kedepannya tidak perlu lagi dilakukan perubahan-perubahan misalnya memindahkan kamar mandi, memindahkan kamar gitu ya. Kalau kamar tadi dijadikan sebagai fungsi tangga tentu itu berbeda ya karena memang konsep rumahnya berkembang dan kemudian perlu fasilitas atau alat penghubung dengan lantai atas begitu sehingga akhirnya ada satu ruangan yang dijadikan area tangga untuk kemudian kamar dipindahkan ke lantai atas. Nah itu seperti itu. Jadi silakan Nia dan Teh Mimin kemudian untuk diskusi juga ya setelah mendapatkan informasi seperti ini kira-kira ke arah mana begitu rencananya. Nah, kalau misalnya rencana yang seperti ini yang dipakai misalnya ya di mana rumahnya berada di bagian depan rumah tinggalnya ya di posisi di sini ini gambarannya bisa saja seperti ini untuk penampilan atau tampaknya ya untuk tampaknya dapat saja dilakukan seperti ini dibuat seperti ini
ini adalah gambaran saja ya, di mana rumah berkembang ini nantinya di bagian belakang atau di tahap pertama ini bagian belakangnya masih kosong ya, seperti ini masih kosong, dan kemudian bagian depannya seperti ini tanpa atap. Kenapa tanpa atap? Karena tentu nanti rumahnya kan akan dikembangkan menjadi 2 lantai. Nah, kalau dikembangkan 2 lantai, jangan sampai nantinya ketika bangunan ini dibuat apa namanya, dipasangkan atap, kemudian mau dibangun lantai 2 ya, lantai 2 betul. Nah, ini jangan sampai nanti kemudian atap itu kemudian dibongkar dan dibuang begitu ya. Mungkin memang bisa dijual ya untuk genteng-gentengnya, tapi jual bekas. Nah, tentu itu nantinya akan ada yang terbuang. Nah, kalau saya berpikiran atapnya atau rumahnya dibuat seperti model kubus begitu ya. Rumah model kubus seperti ini. Di mana rumahnya berbentuk kotak, modern minimalis jadinya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Rumah modern minimalis seperti ini ya. Jadi di sini ada kamar, kalau didasarkan denah tadi, kemudian di sini ada ruang keluarga ya. Nah, kalau ke bagian atas ini sudah berupa dak ya. Jadi nanti ketika mulai naik lantai atas itu hanya tinggal menambahkan keramik saja nantinya ya, disesuaikan kembali ketinggiannya. Nah, sementara yang bagian ini yang menonjol ini, bagian ke atas tentu ini hanya sebagai aksesoris saja yang nanti dapat dibongkar ya, dapat dibongkar seperti ini. Nah, kalau misalnya kita melihat lebih jelasnya 3D-nya, kita bisa lihat seperti ini. Tapi ini tentu juga belum selesai, Teh Mimin. Masih berupa gambaran. Ya, jadi artinya bentuk kotak pun nantinya rumah tumbuh itu tidak seperti rumah yang belum jadi, tapi bisa terlihat jadi seolah-olah itu memang sudah tahap akhir ya. Tapi sebetulnya masih masih dikembangkan dalam beberapa tahap. Oke, baik. Nah, ini baik. Nah, ini adalah bagian dari rumahnya, Teh Mimin. Ya, mungkin di sini lebih jelas dibandingkan yang tadi yang sketsa. Nah, ini di bagian atasnya hanya sebagai ilustrasi saja sebetulnya dengan penambahan ketinggian dinding supaya nanti ketika dilihat dari bagian depan, nah, rumah ini seperti sudah jadi gitu ya. Rumah-rumah sekarang kan banyak yang kotak-kotak begitu ya. Model modern minimalis, dan di sini di bagian depannya pun bisa dipakai untuk 2 mobil. Ya, cukup leluasa, dan mungkin nanti kalau ada motor tentu bisa ada sedikit di bagian depan di sini nih. Ya, di bagian depan di sini karena eh, saya mengambil panjang apa namanya itu, panjang garasinya 5,5 meter, sehingga ketika misalnya ada 2 mobil kecil seperti ini posisinya di bagian depannya bisa dipakai untuk penyimpanan motor ya. Nah, ini bisa seperti ini Teh. Ini ya, bisa seperti ini, di mana bagian depannya terlihat sudah selesai ya. Kita lihat di bagian atasnya memang seperti ini. Oke. Eh, di bagian atasnya terlihat seperti ini. Bahkan mungkin kalau misalnya mau di tahap pertama ini, katakanlah misalnya untuk masuk ke tahap 3, masuk ke lantai 2, katakanlah misalnya 5 tahun kemudian misalnya ya, berandai-andai. Bagian atas ini bisa saja dijadikan sebagai tempat untuk santai berupa balkon gitu ya di bagian atas ini. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Artinya tidak harus kemudian rumahnya berbentuk atap gitu ya, atau ditutupi atap. Nah, seperti pada umumnya ya menggunakan genteng. Seperti ini jadinya. Mimin. Ini ya. Dan kemudian di sini bagian tampak depannya kalau misalnya sudah diberikan warna serta materialnya. Gitu ya. Tentu saja materialnya pun kita akan diskusi nanti ya. Akan menggunakan warna apa, bahan materialnya apa, apakah misalnya menggunakan seperti ini
Kalau yang ini kan menggunakan bata expose gitu ya, terus kemudian di sini menggunakan kayu dari pabrikan begitu ya. Eh, ada banyak sekarang dari pabrikan sehingga diposisikan di depan itu dia kuat gitu ya. Tidak akan kena rayap dan juga tahan cuaca. Nah, ini bisa seperti itu. Dan kemudian misalnya ini bagian kamarnya dipasang jendela yang tinggi gitu ya. Tinggi dan lebar. Di sini pun sama misalnya berupa pintu kaca gitu ya. Pintu jendela kaca sehingga nanti cahaya dan udaranya bisa masuk dengan leluasa. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan Tamimin yang bisa dilakukan untuk eh, pengembangan tahap pertamanya. Begitu ya. Nah, tetapi tentu sekali lagi ini tahap pertamanya ini belum tentu eh, akan dipakai ini karena tadi yang seperti yang saya sampaikan eh, mau lebih ke arah mana? Apakah rumah produksi yang ada rumah tinggalnya atau rumah tinggal yang ada produk rumah produksinya begitu ya atau ada ruang produksinya sehingga nanti penempatan pun akan menjadi pertimbangan. Tadi itu selain dari sisi fungsi kemudian juga dari privasi ya. Dari privasinya. Kalau misalnya posisi rumahnya berada di belakang dan kemudian masuk ke lantai atas, nah ini privasinya akan dapat begitu ya. Jadi yang melewati rumah itu bukan karyawan, tapi memang penghuni saja gitu ya. Sementara karyawan hanya di bagian depan saja. Begitu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Atau ada satu lagi mungkin yang bisa dilakukan Teteh dan Nia. Jadi ini kemungkinan-kemungkinannya. Yang kedua adalah seperti ini. Kita kembali lagi ke denah. Oke, sudah terbuka. Nah, di sini bisa saja misalkan rumah tetap di depan begitu ya. Tetapi ada satu bagian yang eh, bagian dari rumahnya itu menjadi penghubung saja ke bagian belakang. Misalkan ini adalah rumah tinggalnya begitu ya. Ini bagian rumah tinggalnya dan kemudian ini ke arah belakang dan di bagian samping gitu ya. Ini dijadikan penghubung untuk ke arah area produksi tadi. Sehingga bagian ini memang harus disisakan untuk sirkulasi orang ke bagian belakang. Nah, ini tidak akan membuat orang-orang atau karyawan masuk ke dalam rumah. Sehingga nanti rumahnya tetap berada di depan dan kemudian privasinya tetap dapat. Nah, mungkin itu alternatif ketiga jadinya ya. Nah, jadi silakan Nia dan Tamimin mungkin diskusi kira-kira mau ke arah mana rencananya sehingga nanti pada saat pengembangan semuanya sudah jelas. Mungkin begitu Teh Mimin, Nia juga ya informasinya. Uh, Silahkan didiskusikan dan nanti ketika sudah menyimak video ini mungkin bisa berulang-ulang ya. Uh, Nanti kita bisa buat WA grup ya. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak nanti WA grupnya. Tetapi tentu ini dipakai untuk ngobrol. Setelah nanti kita selesai perencanaan tentu saja kita bisa bubarkan grupnya ya. Jadi ini hanya untuk sampai diskusi saja. Jadi ketika nanti selesai melihat video ini, Teh Mimin dan Teh Mimin, Nia dan juga saya nanti bisa diskusi di WA grup tersebut. Mungkin begitu Teh Mimin dan Nia ya. Terima kasih apa namanya sudah menyempatkan waktu untuk melihat video ini dan mohon maaf kita Ruli tidak bisa memastikan besok bisa diskusi secara langsung via Zoom gitu ya. Karena masih belum tahu atau belum fix waktunya apakah Ruli besok pagi harus keluar atau tidak. Jadi Ruli persiapkan video ini untuk disimak lebih awal. Mungkin begitu. Terima kasih banyak Teh Mimin dan Nia. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.